welcome back to my channel. Makasih udah balik lagi ke channel aku. Kenalin nama aku Evi, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini. Oke, baru-baru ini Wardah ngeluarin rangkaian skincare terbaru yang dinamain Wardah Hydra Rose. Kalau misalnya kalian follower Instagram aku, kalian pasti tahu aku sudah cobain produk ini selama beberapa minggu. Rangkaian skincare ini terdiri dari facial wash, toner, serum, day gel, dan juga night gel. Aku punya semuanya, tapi sebelum aku simpulkan bagaimana pendapat aku menggunakan skincare ini, aku akan kasih tahu dulu general info tentang Wardah Hydra Rose ini. Dari namanya aja kita sudah tahu bahwa rangkaian skincare Wardah terbaru ini fungsinya lebih untuk menghidrasi kulit dengan bahan yang ditonjolkan adalah ekstrak minyak mawar atau rose oil. First of all, aku kasih tahu dulu tipe kulit aku ini adalah kombinasi cenderung berminyak. Di daerah T-zone itu berminyak, sementara di daerah U-zone-nya itu kering. Dan makin kesini aku memang merasa bahwa daerah ozon aku ini makin kering. Jadi aku suka banget dengan skincare yang fungsinya bisa menghidrasi kulit. By the way, ini aku tidak pakai makeup, aku cuma pakai lip tint aja karena ini sudah malam dan aku mau tidur. Tapi aku sempatin untuk kasih pendapat aku tentang Wardah Hydra Rose series ini buat kalian semua. Produk pertama yang akan aku bahas adalah facial foam-nya. Namanya adalah Wardah Hydra Rose Gel to Foam Cleanser. Seperti namanya, konsistensi di dalam produk ini adalah gel yang kalau misalnya kena air akan berubah menjadi foam. Isinya 100 ml, harganya sekitar 25.000 sampai 28.000 gitu. Di dalam facial wash ini dia ada SLS-nya. Dan kalau misalnya aku baca di tabung, fungsi dari facial foam ini adalah untuk membersihkan wajah dari debu, minyak kotoran, dan sisa makeup, dan juga bisa menjaga kelembapan kulit. Setelah aku menggunakan facial foam ini, aku memang merasa kulit aku itu nggak terasa ketarik banget. Biasanya ada beberapa facial foam yang memang bikin kulit kita terasa kering. Memang kulit kita terasa kering itu gara-gara SLS-nya, tapi kandungan atau kadar SLS setiap facial foam itu berbeda-beda. Ada yang SLS-nya tinggi, ada yang SLS-nya rendah. Aku tidak tahu berapa kadar SLS dia, tapi so far aku menggunakan facial foam ini gak ada perasaan kering sama sekali. Produk selanjutnya adalah Wardah Hydra Rose Petal Infused Water. Dia datang dengan box yang kayak gini, dan packaging di dalamnya itu seperti ini. Kalian bisa lihat di dalam cairannya itu kayak ada kelopak mawar gitu atau rose petal. Toner ini aku pakai setelah facial foam. Cara pakainya adalah aku tuangkan ke kapas dan aku usapkan aja di seluruh wajah aku. Warnanya itu kayak coklat keruh kayak gitu, beda banget dengan toner-toner yang lain yang warnanya biasanya bening. Isinya 100 ml dan harganya itu sekitar 98.000 sampai 110.000-an. Klaimnya sendiri dia berfungsi sebagai toner yang untuk merefreshing wajah kita setelah kita menggunakan facial foam dan juga memberikan soothing sensation, dan juga fungsinya untuk menstabilkan pH kulit kita sebelum kita masuk ke step skincare selanjutnya. Ini aku sambil baca boxnya. Kalau aku lihat ingredientsnya, dia mengandung air mawar, terus allantoin sebagai anti-inflamasi. Dia ada phenoxyethanolnya, dan dia juga ada sodium hyaluronate-nya, tapi dia tidak ada fragrance sama sekali. Well, pengalaman aku menggunakan toner Hydra Rose Wardah ini, dia memang ada soothing sensation-nya, but I don't know why somehow aku merasa toner ini dibandingkan toner-toner aku yang lain, dia kurang gentle gitu. Mungkin karena ada kandungan phenoxyethanolnya, aku nggak tahu, atau karena ingredientsnya yang lain. Jadi aku merasa setelah aku menggunakan toner ini ada perasaan yang agak sedikit cekit-cekit gitu loh, tapi nggak terlampau strong banget. Itu kenapa aku merasa toner ini kurang mild, I don't know why. Kalau ditanya apakah kulit aku lembab setelah menggunakan toner ini, gak terlalu lembab banget sih, biasa aja gitu. Waktu pertama kali pakai aku agak ketakutan gitu, aduh jangan-jangan gak cocok nih buat kulit aku. Tapi thank God, setelah aku menggunakan beberapa minggu toner ini dan temen-temennya yang dari line Hydra Rose ini sama sekali gak bikin kulit wajah aku tuh breakout atau beruntusan kayak gitu, sama sekali enggak. Oke, setelah aku menggunakan tonernya, aku lanjut menggunakan Wardah Hydra Rose Micro Gel Serum ini. Dia datang dengan box seperti ini. Dan packaging di dalamnya itu kayak gini. Kalau misalnya kalian lihat packagingnya ini, dia itu kalau misalnya kita pakai, dia akan berkurang dari bawah, bukan dari atas. Jadi dia itu packagingnya itu kayak ngepusin isinya itu ke atas. Jadi makin dipakai cairannya itu makin ke atas gitu.
Dan kalau misalnya kalian bisa lihat, ini bentukan di dalamnya itu lucu banget. Dia itu kayak caviar gel serum gitu. Konsistensinya gel, tapi dia gelnya cukup watery. Jadi waktu kita aplikasikan di wajah gampang banget menyerapnya. Isinya 30 ml, dan kalau aku tidak salah ini yang lebih pricey dibandingkan teman-temannya yang lain. Kalau nggak salah sekitar 110.000 sampai 120.000-an gitu. Sementara klaimnya sendiri masih sama dengan teman-temannya yang lain yang satu line ini, yaitu fungsi utamanya adalah untuk melembabkan kulit, tapi ini lebih ke lapisan yang paling dalam lagi. Ini aku akan lihat dulu ingredientsnya. Kalau aku lihat dia itu ada allantoin juga sebagai anti-inflamasi, ada sodium hyaluronate-nya juga, dan ada rapeseed seed oil, ada rose oil juga, ada fragrance-nya unfortunately, dan ada citric acid dan juga propanediol. Oke, menurut aku micro gel serum ini adalah game changer-nya. Dia seperti merubah rasa permainan saat aku menggunakan rangkaian skincare Wardah Hydra Rose ini. Kalau tadi aku menggunakan facial foam-nya, oke, not bad. Terus aku lanjutkan dengan tonernya, loh kok ada sedikit rasa cekit-cekit nih. Cuman ada soothing sensation-nya toner tadi, tapi dia kurang melembabkan kulit aku. Dan setelah aku aplikasikan micro gel serum ini, baru mulai terasa kalau dia itu mulai melembabkan kulit aku. Sangat lembab sekali menggunakan gel serum ini. Lembab yang enggak terasa berminyak gitu. Lembab yang enggak kerasa lengket gitu loh. Tapi lembab yang glowing terus kenyal gitu. Dia bisa dipakai di pagi dan malam hari. Dan memang aku selalu menggunakannya di pagi dan malam hari. Selanjutnya yang akan aku bahas adalah Wardah Hydra Rose Dewy Aqua Day Gel. Dia juga datang dengan box seperti ini, dan untuk packaging di dalamnya itu sebenarnya dia ada dua jenis. Yang aku punya ini yang ukuran 17 ml, harganya sekitar 30 ribuan, hampir 40 ribuan gitu. Jadi bentukan packaging di dalamnya itu tube. Tapi dia ada juga yang satu lagi yang isinya sekitar 40 gram atau 40 ml gitu. Dia bentukannya jar dan harganya sekitar 80 ribuan. First of all, aku suka Wardah menyiapkan dua ukuran untuk day gel dan juga nanti night gelnya. Kenapa? Karena kita bisa coba dulu. Karena bicara soal skincare itu bicara soal kecocokan. Kita harus coba dulu baru kita tahu apakah kulit wajah kita itu cocok dengan skincare ini. Dan dengan adanya ukuran 17 ml kayak gini bener-bener membantu kita untuk mencoba produknya. Oke, konsistensi day gel ini mirip dengan night gelnya. Dia itu cream to gel, jadi kelihatan di awal waktu kita keluarin tuh kayak krim, tapi waktu kita blend dia jadi kayak gel dan gampang banget menyerap ke kulit wajah kita. Fungsi atau klaimnya masih sama dengan teman-temannya yang lain, yaitu melembabkan kulit sampai lapisan yang paling dalam. Sementara untuk ingredientsnya sendiri, dia ada beta-glukan yang bagus sebagai anti-inflamasi, ada rapeseed oilnya juga, ada silikanya, ada sodium hyaluronate, ada rose extract of course, dan dia juga ada fragrance-nya dan propanediol serta pewarna kosmetik. Pengalaman aku menggunakan day gel ini, dia memang bisa melembabkan kulit dan dia juga bisa kasih efek ngeblurin pori-pori gitu karena mungkin di dalamnya ada silika. Tapi menurut aku day gel ini terlalu lembab, terutama kalau misalnya aku pakai di pagi hari. Kalian bisa bayangkan aku pakai tonernya, aku pakai gel serumnya, baru aku pakai day gelnya ini, baru aku pakai sunscreen, baru aku pakai makeup. Well, itu agak sedikit terasa berat gitu di wajah aku. Terlebih day gel ini dia punya silikanya, jadi dia itu menutupi pori-pori. Nanti kita akan balik lagi ke day gel ini. Kita habisin dulu produk dari Wardah Hydra Rose. Selanjutnya yang akan aku bahas adalah Wardah Hydra Rose Moisture Rich Night Gel box, dan untuk ukurannya sama persis kayak day gel tadi. Klaimnya juga sama dengan teman-temannya yang lain, yaitu berfungsi untuk menghidrasi kulit, tapi ingredientsnya agak sedikit berbeda. Oke, untuk ingredientsnya sendiri, dia ada lecithin yang bisa kasih efek halus di kulit. Dia juga ada rapeseed oilnya, ada rose extractnya tentu saja, ada sodium hydroxide, citric acid, dan fragrance, juga pewarna kosmetik. Untuk aku night gelnya ini lebih kayak ke sleeping mask gitu rasanya. Dia bisa banget mengunci kelembapan kulit wajah kita selama kita tidur. Dan aku ngelihat banget kalau aku pakai night gelnya ini, besok paginya kulit aku itu kelihatan lebih cerah, kelihatan lebih glowing. Pernah
Karena aku cobain tanpa pakai dia, aku cuma pakai toner, aku pakai gel serum, tapi aku nggak pakai night gel ini. Agak sedikit berbeda aku rasanya kalau aku pakai si night gel ini. Lebih glowingan kulit aku saat aku habis menggunakan night gel ini. Baik, supaya video ini nggak panjang lebar, aku akan langsung aja kasih kesimpulan aku bagaimana pendapat aku setelah aku beberapa minggu menggunakan series Wardah Hydra Rose. Jadi kesimpulan yang aku dapatkan yang pertama, series ini benar-benar bisa melembabkan kulit kalian. Dia juga bisa mencerahkan kulit tapi tidak secara instan gitu. Selanjutnya aku melihat memang kulit wajahku tuh lebih glowing dan pori-pori aku tuh lebih kelihatan mengecil. Tapi, aku tidak menyarankan rangkaian Wardah Hydra Rose ini buat kulit kalian yang sensitif dan buat kulit kalian yang acne prone. Kenapa aku tidak menyarankan untuk kulit kalian yang sensitif? Karena rangkaian Wardah Hydra Rose ini aku melihat dia masih pakai alkohol dan dia juga masih ada fragrance-nya yang mungkin saja tidak akan cocok buat tipe kulit sensitif. Aku juga tidak menyarankan buat kalian yang kulitnya berjerawat. Kenapa? Karena aku lihat ingredients-nya tidak ada active ingredients yang bisa mencegah pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Cuman kalau misalnya kulit kalian itu acne prone, kalian tetap pengen mencoba series ini, nggak apa-apa. Tinggal kalian kombinasikan aja dengan serum atau dengan krim yang mengandung active ingredients yang bisa mencegah pertumbuhan bakteri di kulit wajah kita. Menurut aku, skincare Wardah Hydra Rose ini cocoknya buat kalian yang tidak punya banyak masalah kulit atau tidak punya banyak imperfection di wajah, dan kalian yang hanya pengen mencari skincare yang bisa melembabkan kulit wajah kalian, terutama buat kalian yang kulitnya kering. Walaupun menurut aku klaimnya yang 72 jam menghidrasi ini agak sedikit lebay. Oke, selanjutnya, apa perlu kalian beli semua rangkaian Wardah Hydra Rose ini? Kalau budget kalian ada, nggak apa-apa, silakan lengkapin satu series Wardah Hydra Rose ini. Tapi kalau budget kalian terbatas, aku menyarankan dua produk yang bagus dari Wardah Hydra Rose ini. Yang pertama adalah Wardah Hydra Rose Micro Gel Serum, karena aku ngerasai banget kulit aku lebih lembab dan lebih kenyal menggunakan gel serum ini. Dia juga gampang menyerap di wajah, jadi mau dipakai pagi hari, oke. Mau dipakai malam juga oke. Selanjutnya yaitu Moisture Rich Night Gelnya ini, karena dia rasanya seperti sleeping mask yang bisa mengunci kelembapan kulit wajah kalian selama kalian tidur, terutama kalian yang tidurnya kena paparan AC yang sangat dingin gitu. Besok paginya kulit kalian akan cenderung lebih kering. Tapi kalau misalnya kalian pakai Wardah Hydra Rose Moisture Rich Night Gel ini, besok paginya kulit kalian itu akan lembab, kenyal, dan juga glowing. Apalagi kalau kedua produk ini dikombinasikan untuk skincare malam hari. Best banget untuk menjaga kelembapan kulit. Well, untuk tonernya di kulit aku merasa agak sedikit strong, jadi aku kurang begitu suka. Kalau untuk facial foamnya sendiri, bukan sesuatu yang istimewa, biasa aja. Lalu untuk Aqua Day Gelnya aku juga tidak begitu suka. Kalian bisa lihat sendiri, ini night gelnya sudah kempot gini packagingnya, sementara yang day gelnya itu masih kembung. Kenapa aku tidak menyukai Aqua Day Gelnya ini? Karena dia di dalamnya itu ada silikanya. Dan aku hanya membayangkan aku menggunakan gel serum tadi, aku menggunakan ini, dan dia tidak ada SPF-nya, nggak ada sunscreen-nya. Habis itu aku pakai sunscreen, dan aku pakai makeup. Bisa kebayangkan pori-pori aku itu ketutup. Jadi kalau bisa aku menghindari skincare yang ada kandungan silikanya. Cuman ya kebutuhan kita masing-masing berbeda, dan juga concern kita terhadap kulit juga berbeda. Karena pori-pori aku cukup besar di sekitar pipi, jadi kalau aku pakai skincare yang ada kandungan silikanya, agak cemas-cemas gitu. Even though aku pakai primer yang ada kandungan silika juga, aku nggak mau pakainya setiap hari. Jadi segitu dulu kesimpulan aku menggunakan Wardah Hydra Rose ini. Cocok di aku belum tentu cocok di kalian. Begitu juga sebaliknya, karena kita punya tipe jenis kulit yang berbeda, kita juga punya concern terhadap kulit yang berbeda. Produk-produk ini aku beli dengan uang aku sendiri, jadi aku tidak ada bermaksud untuk mengendorse brand ataupun untuk menjatuhkan brand, enggak. Aku hanya menyampaikan experience aku sejujur-jujurnya dan juga berdasarkan knowledge aku tentang skincare. Detail produk juga aku akan cantumkan di description box, jadi make sure kalian cek description boxnya sebelum kalian bertanya tentang produk ini ke aku di kolom komentar. And then last but not least, keep fashion, keep beauty, and stay confident. Semoga bisa kasih informasi yang jelas buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan tetap semangat, and God bless you all. Bye-bye!